kota industri yang cukup maju universitasnya, dan mereka sangat kuat ya dalam bidang oil and gas, dalam bidang energi terbarukan, dan juga dalam bidang ekonomi. Ya. Nah, jadi kita digital economy. Jadi kita memang ingin connecting Indonesian universities dengan Norwegian universities. Dan ini sebetulnya bukan pertama kali kita lakukan. Kita juga sudah melakukan kontak pertemuan dengan Universitas NTNU di Trondheim. Nah, ini juga universitas yang sangat kuat, sangat dikenal di sini, dan banyak sekali orang Indonesia yang studi di sana. Dan kita juga sudah melakukan follow-up webinar dengan sejumlah universitas di Indonesia, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Nah, kita masih menunggu inisiatif teman-teman di Indonesia, bagaimana mereka mau melakukan kerjasama dengan Universitas di Norwegia ini. Nah, setahun yang lalu, satu tahun setengah yang lalu, atau mungkin sudah hampir 2 tahun itu, kita juga sudah mencoba menggagas kerjasama antara Universitas di Indonesia dan University of Oslo, ya, dengan UI, dengan USU, dengan UNAN, ya. Tapi sama sekali memang belum ada tindak lanjut, belum ada follow up. Nah, kita memang melihat ya ada satu kesenjangan. Nah, saya betul-betul ingin berharap pada teman-teman yang ikut dalam webinar hari ini, kita tidak berhenti pada webinar seperti sekarang ini, tapi kita ada tindak lanjut, sebab kita mungkin tidak tahu banyak mengenai pendidikan di sini, di Norwegia, tapi saya bisa katakan pada ibu bapak sekalian bahwa mereka sangat maju, sangat advance, dan kita bisa belajar banyak dari mereka. Dan ada satu hal yang saya selalu tekankan setiap ada webinar semacam ini sebetulnya. Orientasi pendidikan itu tidak semata-mata ke US, ke Amerika, ke Australia, ke Belanda, ke Inggris, tapi juga melihat ke utara. Negara yang dikenal punya ideologi kesejahteraan atau welfare. Nah, ini tempat yang bagus, karena saya pribadi melihat, ibu bapak sekalian, welfare yang diterapkan di sini itu persis sama dengan Pancasila di tempat di Indonesia. Nah, kenapa kita nggak belajar ke sini? Di sini praktis negara yang menjamin segala-galanya. Kalau kita sebut dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin, ya, itu dibiayai oleh negara. Di sini semua orang mendapat welfare fund, ya, tunjangan sosial, penganggur, ya, setengah menganggur, apalagi yang punya pekerjaan. Jadi menurut saya, memang kita bisa belajar banyak dari sini kalau kita mau. Nah, saya bersyukur bahwa hari ini kita ada cukup banyak peserta dari webinar ini. Ada sekitar 27 kalau saya tidak salah tadi, ya. Dan ini dari 9 universitas. Ya. Jadi ini satu jumlah yang bagus. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan masukan-masukan, ya, dan inisiatif-inisiatif yang bisa kita dorong dalam kerjasama yang akan datang. Nah, saat ini, ya, sudah ada sebetulnya kerjasama antara UGM dengan Agder University. Nah, ini sudah lama, sudah hampir 30 tahun ya, 25 tahun. Nah, kerjasama ini menghasilkan banyak sekali pertukaran pelajar, mahasiswa, pertukaran dosen, dan kemudian juga joint research. Joint research dalam berbagai bidang, baik di UGM maupun di Agder University di Kristiansand. Nah, beberapa orang Indonesia yang ujian, yang sekolah di sini, itu mengambil master program dan mengambil PhD program. Jadi menurut saya kerjasama ini sebetulnya bisa direplikasi
dengan universitas yang lain. Saya coba kenalkan dengan USU, kenalkan dengan UI, kenalkan dengan Unhas sebetulnya. Tapi memang ya belum ada, termasuk dengan Nusa Cendana. Saya malah mengunjungi Kupang bersama satu orang profesor dari sini untuk menjajaki itu. Tapi ya sayang kita belum ada follow up lebih lanjut. Nah, jadi ini saya harapkan kerjasama dengan Akbar University dan UGM itu bisa jadi model kalau kita mau melihat ke depan. Nah, di Stavanger, ibu-ibu bapak sekalian, kita bertemu dengan rektornya, Profesor Klaus Mohn, yang sangat antusias untuk kerjasama dengan Indonesia, tapi dia tentu tidak kenal Indonesia. Dia sama sekali tidak tahu Indonesia. Jadi dia itu menunggu dari kita. Nah, kita ini mau kerjasama dalam bidang apa? Kan? Jadi ini yang saya ingin tekankan pada teman-teman sekalian, bahwa banyak sekali peluang. Nanti kita bisa lihat websitenya kalau perlu, untuk melihat bidang apa saja yang menjadi unggulan dari University of Stavanger ini. Tapi saya bisa jelaskan, ada cukup banyak orang Indonesia di sana, ada sekitar 14 ya, 18 orang Indonesia di sana, dan 18 ini ada juga yang sudah jadi dosen di sana. Ada associate professors, ada juga dosen ya yang mengajar di sana, dan mereka semua ingin membantu kita kalau kita ingin melakukan kerjasama dengan University of Stavanger ini. Nah, sebetulnya ketika kita ketemu dengan rektornya di sana, disebutkan ada kerjasama sebetulnya, ada MOU yang sudah dibuat sebelumnya. Kita tidak tahu karena kita tidak pernah dilaporkan soal itu. MOU antara University of Stavanger dengan UGM. Jadi ya ini saya ada yang dari UGM ini. Ada MOU dengan USU. Nah ini juga ada USU ini yang punya rektor baru sekarang. Ada juga MOU dengan ITB. Nah tapi 3 MOU ini tidak jalan. Nah, mereka bukan menutup pintu, mereka masih mau, tapi kan akhirnya kita juga mesti ada inisiatif, kita mau apa kerjasama ini. Nah, kalau kita mau realistis, mungkin kalau ada yang mengadakan ingin melakukan joint research, ya, itu bisa kerjasama antara profesor dan profesor, antara ahli dengan ahli, di Stavanger University dengan universitas di Indonesia. Nah itu bisa jadi jembatan sebetulnya. Jembatan untuk bisa meningkatkan kerjasama itu nantinya. Apakah dalam level fakultas, apakah dalam level universitas. Apakah hanya pertukaran mahasiswa atau pertukaran dosen misalnya. Nah, atau joint research. Jadi ini bisa mulai dengan yang kecil kalau mau. Jadi kalau misalnya sulit dalam mendapatkan persetujuan, ya, approval dari pihak rektor atau dekan, ya mulai aja dengan kerjasama individual sesama ahli, sesama researcher. Nah ini dimungkinkan dan saya kira itu pintu masuk yang bagus. Nah salah satu yang ditawarkan kepada kita adalah mereka ingin mengirim perawat, ya, mahasiswa yang studi keperawatan untuk pergi ke Indonesia antara lain. Nah Indonesia negara yang sangat besar dengan 269 juta, hampir 270 juta, dengan segala macam problema, kompleksitas medis, ya, penyakit. Nah mereka bisa belajar banyak dari Indonesia, dari India, dari Malaysia, yang mereka tidak temukan di sini. Di sini ini kan negara relatif sangat sehat. Penduduknya itu outgoing, ya. Semua hampir tidak ada masalah sebetulnya. Tapi juga dunia medis, dunia kesehatannya kan sangat bagus. Jadi mereka tidak bisa belajar banyak kecuali textbook. Saya pengalaman ibu bapak sekalian, kalau ke rumah sakit di sini, saya suka kesel karena lihat dokter di sini kan tergantung kepada teknologi kedokteran. Itu human touch-nya sedikit sekali. Ya mungkin karena mereka memang tidak punya kasus-kasus
pengalaman praktek yang kaya seperti dokter-dokter di Indonesia atau nurse di Indonesia. Jadi ini satu hal yang saya kira menarik kalau mereka mau mengirim perawat ke Indonesia. Nah, welcome ya, universitas-universitas yang mau membuka pintu untuk itu. Nanti kita akan bantu untuk ya menyambungkan itu semua, ya, connecting itu semua. Ya. Nah, juga ada kemungkinan kerjasama dalam waste management, ya, dan society safety. Nah, ini dua hal yang juga sedang menarik, ya, sedang hot ya di Indonesia, karena waste management ini ada kaitannya dengan energi terbarukan. Ya, nah, sedang ada inisiatif dari orang Indonesia yang sudah lulus dari NTNU di sini untuk membangun satu gerakan pengolahan sampah di Sumbar, ya, dengan mengkonversi sampah itu menjadi listrik, menjadi energi yang terbarukan ini. Nah, ini kerjasama dengan pihak Norwegia, sebuah yayasan sudah dibentuk, Universitas Hatta di Padang sudah ikut, pemerintah daerah provinsi sudah ikut. Nah, idealnya nanti adalah semua siswa dimulai dengan pilot project di Padang itu akan mengumpulkan sampah di rumah mereka masing-masing, kemudian dipilah-pilah sampahnya, kemudian dibawa ke sekolah sebagai tempat penampungan. Nanti mereka yang jadi siswa ini akan dapat kredit untuk kerja mereka. Nah, sampah ini nanti akan disalurkan ke tempat di mana pengolahan itu akan dilakukan. Nah, di sini teknologi Norwegia akan masuk ke Padang. Nah, Padang berencana bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka sudah bisa memproduksi energi terbarukan dari sampah-sampah yang mereka buat sehingga mereka nggak butuh minyak dan gas. Jadi ini rencana jangka panjang gubernur di sana yang kita sedang bantu. Nah, teman-teman di daerah yang lain juga tentu bisa memikirkan hal yang serupa. Nah, saudara-saudara, ini beberapa hal yang saya bisa kemukakan ya. Nah, kita di KBRI Oslo akan dengan senang hati membantu teman-teman di Indonesia ya, menjembatani kerjasama ini dan ikut melakukan mapping ya dalam hal itu dibutuhkan oleh teman-teman. Walaupun dengan digital information sekarang ini semua bisa dilakukan ya oleh teman-teman sekalian. Nah, saya lihat teman-teman di UI, Gajah Mada, Pajajaran, Erlangga, Brawijaya, Andalas, USU, Sahkuala, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini semua universitas yang bagus-bagus, yang hebat, yang saya kira tidak membutuhkan banyak bantuan sebetulnya kalau hanya untuk mapping. Nah, kita akan membantu tentunya kalau diperlukan, tapi yang penting adalah komitmen dari kawan-kawan sekalian di Indonesia ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pihak rektorat, pihak pemerintah daerah, pihak P&K bisa membackup ini, mendukung ini. Nah, kalau ada yang bisa kita bantu sebagai universitas, sebagai KBRI, sebagai kedutaan, kami akan senang sekali membantu. Dan mudah-mudahan ini pertemuan pertama bukan terakhir. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, ini tidak berakhir dengan video conference semacam ini. Ini tidak berakhir dengan webinar semacam ini. Sebab ya webinar semacam ini kan mesti ada follow up-nya. Jadi itu aja, sekali lagi terima kasih ya atas antusiasme kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berdialog, bisa berdiskusi. Saya akan dibantu oleh Nina ya bagi bagian pendidikan di kedutaan. Ada saudara Andre, ada saudara Agung, dan ada saudara Adik juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes atas penjelasannya. Kalau saya boleh sedikit menambahkan Bapak dan Ibu sekalian, jadi memang pada saat pertemuan antara Pak Dubes dengan Rektor Universitas Stavanger, Pak Dubes didampingi oleh saya dan juga Saudara Agung, kami tidak hanya bertemu dengan Pak Rektor dari Universitas Stavanger, tapi juga dengan Direktur untuk Kantor Urusan Internasional bagian Academic Affairs-nya, itu namanya Mr. Bjarte. Dan di sana Mr. Bjarte ini menyampaikan bahwa memang dari Universitas Stavanger mereka
sekarang sudah memiliki program nursing school atau sekolah keperawatan yang memang usianya belum terlalu lama, mungkin bila dibandingkan dengan program sekolah keperawatan di Indonesia yang sekarang hadir di FGD ini. Tapi mereka sangat tertarik untuk mengirimkan mahasiswanya untuk magang di berbagai negara, termasuk juga dengan di Indonesia, karena itu sejalan juga dengan programnya dari pemerintah Norwegia sendiri untuk mengirimkan banyak mahasiswanya dari Norwegia untuk belajar lebih banyak lagi di negara-negara sahabat, termasuk juga dengan di Indonesia. Nah, jadi mereka ingin mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia, tetapi problemnya adalah mereka yaitu seperti dibilang Pak Dubes, mereka belum terlalu mengenal Indonesia itu seperti apa. Kemudian mereka juga belum terlalu mengenal apakah kalau mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia, bagaimana nanti prosesnya di sana. Kemudian masalah komunikasi, karena kan terutama mereka di sini banyak bisa bahasa Inggris. Mereka bertanya-tanya kepada kami apakah kalau di Indonesia nanti mereka misalkan bisa ada mahasiswa magang, bisa nggak berkomunikasi nanti dengan sama mahasiswa lain atau dengan dosen dan pengajar di Indonesia nanti seperti apa. Mereka bertanya seperti itu, dan saya sampaikan kepada mereka bahwa nanti kita akan coba carikan kontaknya dan nanti bisa kita sambungkan dari KBRI, nanti kami akan membantu menyambungkan. Dan kalau dari saya sendiri, menurut saya ini peluang yang sangat baik, karena peluangnya ini nggak hanya untuk program magang dari mahasiswa Norwegia ke Indonesia, tapi ini bisa juga dikembangkan untuk berupa magang juga dari mahasiswa dari Indonesia ke Norwegia. Tapi ini peluang yang bisa terbuka sekali, bisa dilakukan oleh Universitas Indonesia supaya mahasiswanya jadi nggak cuma mahasiswa dari Norwegia aja magang di universitasnya di Indonesia, Bapak dan Ibu, tapi juga mahasiswa Bapak dan Ibu magang di Norwegia sini, belajar langsung dari sini juga. Jadi tercipta semacam pertukaran ilmu dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Dan dari sini mungkin nanti akan seperti dibilang oleh Pak Dubes tadi, mungkin akan berkembang lagi kerjasamanya dalam bidang joint research atau kerjasama dengan antar profesor, kerjasama pertukaran pengajar. Nanti itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Yang terpenting itu tadi adalah komitmen. Kami butuh komitmen dari Bapak dan Ibu semua apabila memang ingin melakukan kerjasama tersebut. Dan kami di KBRI Oslo tentunya sangat terbuka sekali apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya-tanya lebih lanjut, apabila mau ada nanti kami sambungkan dengan mereka, nanti kita buat lagi FGD semacam ini tapi langsung mengundang dari staf pengeren, nanti juga akan sangat terbuka. Kalau dari saya itu, apa dari Agung ada yang ditambahkan? Cukup sih. Itu saja. Apa mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dari Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan Pak, Bu. Dari saya dulu kali mengawali, izin. Silakan Pak. Terima kasih, selamat sore Pak Dubes, Mbak Nina, dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat ikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Dubes, saya Agustiawan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ini banyak teman-teman juga, ini sebetulnya kami udah saling kenal nih, teman-teman yang hadir di sini, sahabat-sahabat kita semua. Jadi terima kasih yang pertama untuk undangannya pada FGD sore hari ini. Kami sangat senang sekali diundang oleh Pak Dubes, terutama di Oslo, Norway ini. Saya sempat search sedikit, ternyata Norway itu negara paling sehat di dunia ya, angka kematian ibunya paling rendah di dunia, 1/1000. Ini saya kira jadi satu tempat yang sangat baik buat kita untuk belajar. Yang kedua, menyampaikan juga informasi bahwa di Indonesia ini institusi pendidikan keperawatan itu lumayan banyak. Ada anggota AIPNI aja ada sekitar 340, dan yang diundang pada pertemuan hari ini ada 8 ini adalah institusi yang terbaik di Indonesia ya, yang akreditasinya A dan yang punya kerjasama internasional. Bahkan sudah ada mahasiswa juga, saya kira di universitas dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada mahasiswa dari luar negeri juga. Mengenai yang disampaikan Pak Dubes tadi, perlu sekilas kami sampaikan bahwa saat ini universitas perguruan tinggi itu diberikan oleh kementerian yang namanya 8 indikator kinerja utama yang mengacu pada program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, yang diantaranya kami didorong untuk melakukan kerjasama internasional, baik mahasiswa kami bisa punya pengalaman di luar negeri ataupun mahasiswa luar negeri punya pengalaman di dalam kampus, begitu juga dosen-dosennya.
Jadi saya kira ini satu kesempatan yang sangat baik sekali kalau ada mahasiswa dari University of Stavanger tadi ingin melakukan studi atau magang di kampus kami. Tinggal nanti saya kira setiap kampus punya strength pada areanya masing-masing. Nanti mungkin kita bisa menyampaikan informasi sehingga dari Stavanger bisa menentukan kira-kira akan ke mana begitu. Ya, begitu juga mudah-mudahan dari mahasiswa Indonesia, dari mahasiswa kampus kami juga bisa punya kesempatan untuk magang di sana. Tentu kita perlu pikirkan nanti skemanya akan seperti apa. Tapi yang jelas untuk pendidikan keperawatan di Indonesia itu tahapnya ada tahap akademik, ada tahap profesi. Tahap akademik itu mereka seluruhnya belajar di kampus, kemudian tahap profesi itu mereka memasuki pembelajaran klinik. Jadi baik mahasiswa akademik maupun profesi kalau bisa melakukan magang itu sangat baik sekali. Cuma mungkin satu hal yang ingin kami tanyakan, kira-kira ini akan dimulai kapan? Kemudian terkait dengan pandemi ini, apakah sudah bisa dimulai atau mungkin saat ini program pertukarannya berupa online dulu atau bagaimana ya? Saya kira itu sebagai awal dari saya. Mungkin teman-teman dari universitas yang lain juga ingin menyampaikan, kami persilakan. Terima kasih Pak Dubes. Pak Deni. Bu Nina. Oh ya, silakan Pak. Jul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Norwegia dan selamat sore Bapak Ibu yang di Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar ya Bu, Mbak Nina ya? Terdengar Pak Hajul, silakan Pak. Yang saya hormati Bapak Dubes, Ibu Nina, Pak Andreas dan teman-teman semua dari 9 universitas. Berbahagia sekali ketika kami menerima email dari Mbak Nina waktu itu, dan kami Pak Dubes merupakan universitas paling ujung Indonesia, Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Ingin menyampaikan begini, kebetulan sebelum ini sebagai informasi mungkin ke Mbak Nina juga sudah pernah saya sampaikan, Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala sejak 2016, sebenarnya sejak habis tsunami, tapi waktu itu hanya dengan Palang Merah Internasional Norwegia, kemudian dilanjutkan dengan kerjasama dengan sekarang namanya INN Pak Dubes, Inline Norway University Appetzen di Hamar. Ya, jadi kami ada MOU dengan teman-teman di INN Hamar, kemudian juga sudah ditindaklanjuti dan beberapa dosen kami sudah pernah berkunjung ke sana. Demikian juga dengan dosen dari INN, kemudian juga ada dosen kami alumni dari INN. Nah, jadi dia menguasai 2 bahasa Inggris dan bahasa Norwegia, itu ada 2 orang. Kemudian ada juga perawat di pemerintah Aceh di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa, juga alumni dari INN yang kampus Hamar. Kemudian selama ini juga sudah ada pengiriman mahasiswa dari INN untuk praktik di Banda Aceh dan Sabang, Pulau Weh. Ya, kebetulan kami Universitas Syah Kuala membuat jejaring dengan Akademi Keperawatan Ibnu Sina Sabang di Pulau Weh, sehingga praktik yang mereka sukai itu adalah bidang keperawatan komunitas, keperawatan yang prakteknya di masyarakat. Jadi memang betul seperti Pak Dubes bilang, mereka sangat menyukai pola-pola dan budaya kita yang mereka tidak pernah dapat di negaranya. Kemudian juga tahun 2019 kemarin ada 3 yang dikirim untuk praktik di tempat kita, penempatannya di Rumah Sakit Umum Dr. Jainal Abidin, khususnya untuk keperawatan anestesi Pak Dubes. Jadi memang ini kerjasama INN dengan Universitas Syah Kuala, juga dengan Akper Ibu Dinas Sabang dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dan sudah berlangsung sampai sekarang. Kemudian juga sedikit ada laporan, kami laporkan ke Pak Dubes bahwa
Fakultas Keperawatan Universitas Syakuala dengan Universitas Muhammadiyah Aceh, Poltekkes Kemenkes Aceh, juga ada kegiatan bersama dalam proyek Capacity Building in Nursing Education Indonesia, disingkat KAPNE, yang pembiayaannya oleh Erasmus, Pak Dubes. Ya, itu di sana terlibat Kastlad University, Oxford University College, kemudian University College South Denmark, dan INN sendiri. Yang kick off-nya ini akan kita laksanakan 16 Maret 2021. Kalau di Indonesia di Aceh tempatnya di Universitas Syakuala, sedangkan di sana katanya di Terningen Arena. Saya juga kurang tahu nih Pak Dubes tempatnya di mana. Akan dilaksanakan pada tanggal 16 nanti. Ini yang sudah berlangsung selama ini dengan Fakultas Keperawatan Universitas Syakuala. Jadi kalau misalnya terkait dengan rencana tadi student exchange dan sebagainya, baik dosen ataupun riset bersama, memang selama ini juga kami sudah berlangsung, dan dengan Strafar ini kami pikir Pak Dubes ini sangat luar biasa pelebaran kerjasama bagi kami juga teman-teman yang lain di Indonesia. Dan tentang bahasa, kami kalau di Aceh, di Banda Aceh khususnya, kami memiliki alumni dari Norwegia, Pak Dubes, yang memang perawat. Ya, di fakultas saya ada 2, kemudian di Akper Indonesia Sabang itu ada 5, di Rumah Sakit Jiwa Aceh ada 1, di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh ada 1. Mereka semua S2-nya ini alumni dari Inland Norway University Apetsen yang kampusnya di Hamar, Pak Dubes. Jadi saya pikir, dan teman-teman yang lain juga, kerjasama yang sudah ada dengan universitas lain di Norway, tentunya dengan Universitas Syakuala dan dengan Stavanger ini, kami pikir sesuatu yang cukup sangat baik, yang hal ini difasilitasi oleh KBRI tentunya. Kalau yang kemarin kami dengan INN itu Pak Dubes, lanjutan dari kejadian-kejadian habis tsunami Pak Dubes. Kebetulan ada Palang Merah Norway yang sangat intens membantu kami di Aceh, sehingga berlanjut karena Palang Merah Norway ini tidak bisa meneruskan, sehingga kami dicangkokkan dengan Inland Norway University of Apletsen. Jadi lanjutannya sampai sekarang Pak Dubes. Ya, mungkin ini sebagai informasi, dan kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Syakuala, dan saya pikir juga teman-teman dari 8 universitas yang lain, ini merupakan sesuatu yang cukup menarik. Ya, kami juga ada mahasiswa yang sempat magang di sana di Rumah Sakit Jiwa dan perawatan di rumah Pak Dubes waktu itu, karena perawatan di rumah di sana juga penderita yang obesitas dan diabetes itu tinggi sekali. Jadi tempat-tempat seperti itu juga menjadi sasaran yang kita lakukan pada saat itu. Juga tentang perawatan psikiatri, kalau nggak salah yang kita lakukan fokus pada saat itu di Norwegia. Mungkin demikian Pak Dubes dan Mbak Bina yang dapat saya sampaikan. Dan pada intinya tentu sama seperti Pak Dekan Keperawatan UI tadi, langkah-langkah berikutnya, lanjutannya, kegiatannya, kemudian dengan pandemik seperti ini, tentu ada pemikiran-pemikiran lain yang harus kita pikirkan, dan saya pikir ini peluang yang cukup baik. Dan seperti Pak Dubes katakan tadi, Norwegia ini merupakan sebuah negara yang sangat sejahtera dan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu ada yang menyampaikan, silakan. Dari UNAN, Hema. Ya, silakan Ibu Hema. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dubes. Izin menyampaikan salam dari rektor kami, Prof. Yuliandri. Tadi Prof menyampaikan mohon disampaikan salam kepada Pak Dubes. Jadi mungkin sedikit menceritakan terkait dengan Universitas Andalas, terutama untuk Fakultas Keperawatan, sama seperti tadi dari Dekan UI dan Dekan Syakuala, bahwa pada dasarnya kami sangat berterima kasih sekali bahwa bisa diundang untuk hadir pada focus group discussion ini untuk membahas kerjasama dengan universitas yang ada di Norwegia, terutama untuk Stavanger. Untuk kasus ataupun untuk kemungkinan
mahasiswa dari Norwegia untuk melakukan magang atau maupun melakukan proses pembelajaran, melihat kasus-kasus keperawatan yang ada, bisa dikatakan bahwa untuk Fakultas Keperawatan kami mempunyai kekhususan dalam bidang keperawatan bencana, di mana keperawatan bencana ini kita melibatkan dari seluruh unsur, baik komunitas, klinik, sehingga kita mengembangkan sebuah daerah binaan. Ini sebenarnya hasil adaptasi ataupun kerjasama kami dengan Universitas of Kochi yang ada di Jepang. Nah, jadi itu satu hal. Kemudian kami juga punya rumah sakit Unan yang kekhususannya adalah kepada onkologi, artinya kasus-kasus palliative care, dan kedepannya tentu akan dikembangkan untuk home care dan seterusnya. Untuk kasus-kasus yang ada di Sumatera Barat sebenarnya cukup menarik karena kasus penyakit kronis itu cukup banyak, seperti jadi kalau ingin memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien dengan penyakit kronis, kami punya rumah sakit M. Jamil yang khusus pada kejadian penyakit jantung. Kemudian kita juga punya rumah sakit stroke di Bukit Tinggi, dan selain itu juga kita punya kasus penyakit saluran pernapasan. Jadi kalau ingin kompleksitas penyakit yang ditawarkan ataupun mendapatkan pengalaman-pengalaman kasus terhadap penyakit kronis, Sumatera Barat, terutama Universitas Andalas, welcome untuk menyambut mahasiswa dari Norwegia. Dan tentu saja memang kita belum ada mahasiswa ataupun lulusan dosen kita yang dari Norwegia, tapi insya Allah dalam hal masalah bahasa, untuk bahasa Inggris, mahasiswa juga bisa berbahasa Inggris untuk berkomunikasi. Begitu juga ada beberapa perawat di rumah sakit yang punya kemampuan untuk berbahasa Inggris. Demikian Ibu Nina dan Pak Dubes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa Pak Dubes menjawab dulu beberapa concern. Oke, terima kasih. Ini teman-teman dari UI, Pak Agus Setiawan, kemudian Pak Hajrul dan Ibu Hema, sangat positif ya apa yang disampaikan tadi sambutannya, dan saya menyambut baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Agus Setiawan tadi. Kemungkinan ya kapan ini bisa dilaksanakan pertukaran ya untuk magang ini ya. Nah, ini kita akan komunikasikan dengan University of Stavanger. Memang yang dikatakan tadi bahwa kendala pandemik itu akan bisa menjadi satu hal ya. Saya pribadi melihat ya, ini akan bisa lebih cepat selesai di sini. Karena vaksinasi yang dilakukan itu akan tidak butuh waktu lama. Penduduk Norwegia itu kecil sekali, cuma 5,4 juta ya, jiwa, dan relatif jumlah yang terinfeksi juga sangat kecil di sini dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau vaksinasi itu jalan, saya yakin mulai akan dibuka pintu untuk masuk ke Norwegia dan untuk keluar dari Norwegia. Persoalannya nanti adalah sejauh mana di Indonesia itu mereka bisa masuk atau tidak, mereka bisa enter atau tidak. Nah, ini persoalan yang kita hadapi dengan pihak pemerintah nantinya. Sebab setahu kami sampai hari ini ya, masih ada edaran dari pemerintah ya, bahwa Indonesia tertutup buat pendatang-pendatang dari luar negeri, kecuali mereka yang berstatus diplomat, kecuali mereka yang memang punya izin tinggal, kitas ya, dan kitab ya, atau pejabat-pejabat tinggi dari negara-negara lain. Selebihnya kita masih belum menerima kedatangan pihak-pihak dari luar negeri. Nah, ini kita akan selalu ya memantau dan akan ya mencek ya kapan kita juga melakukan pelonggaran ya dalam hal ini. Apakah kerjasama antar universitas itu bisa dikecualikan atau tidak? Nanti kita akan coba cek ya. Tapi peluang ini seharusnya
bisa kita coba dorong lebih jauh. Nah tadi Pak Hajul ya dari Universitas Syahkuala ini menarik Pak ya, karena memang kita juga tahu pada zaman tsunami sudah ada kerjasama antara Ibnu Sina ya, University atau sekolah keperawatan ya, dengan pihak INN di Hamar. Nah kami sendiri pernah ke Hamar Pak ya waktu itu, karena ada festival di sana, kita juga mencoba berkunjung ke sana. Cuman yang bersangkutan tidak ada waktu itu di tempat, dan kita diberitahu bahwa kerjasama itu agak tertunda, ya, satu dan lain hal. Nah, saya terima kasih pada Pak Hajul bahwa rupanya kerjasama ini masih lanjut, tapi bukan dengan Ibnu Sina, tapi dengan Syahkuala University. Dan ini satu model yang bagus, ya. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Hajul tadi bahwa ya pertukaran perawat, pertukaran dosen ya itu sangat membantu. Apalagi kalau mereka ke Indonesia, mereka akan ketemu banyak sekali varian-varian penyakit yang mereka tidak temukan di sini. Tapi pada sisi lain kita bisa belajar banyak mengenai manajemen rumah sakit, manajemen keperawatan yang mereka lakukan baik di rumah sakit maupun di nursing homes, di rumah-rumah jompo. Di sini kan orang tua itu relatif, ya, bukan relatif, mungkin hampir semuanya tinggal di rumah jompo. Anak-anak itu tidak menampung orang tua mereka. Tapi ya bukan mereka tidak care, tapi itu bagian dari sistem ya, yang berlaku di sini. Semua orang tua itu ditanggung oleh negara, biayanya. Jadi ya anak-anak itu ya praktis tidak memikirkan apa-apa orang tuanya. Karena semua uang itu, semua subsidi, semua tunjangan itu sudah available. Nah jadi ya ini kita akan follow up kembali. Saya sudah bicara tadi dengan Nina dan Agung. Kita akan cek kembali ke INN di Hamar ini, Pak Hajul ya. Nah kalau bisa di-expand ya kita akan expand. Tapi please ya juga pertimbangkan untuk perluasan dengan Stavanger University. Kalau misalnya memang itu dimungkinkan, apalagi sudah ada pengalaman. Ya. Nah pada Ibu Hema, salam kembali pada Pak Yuliandri, teman saya ya, Rektor Universitas Andalas ya, yang dulu selalu saya ketemu ya, setiap saya datang ke UNAN, karena saya ini sebetulnya Ibu Hema ya, sebelum saya berangkat ke sini, saya itu dalam proses untuk diangkat jadi guru besar di UNAN. Ya Pak. Ya, tapi kan saya pas langsung berangkat ke sini ya, jadi nggak bisa diproses. Nah, saya akan mengakhiri tugas saya tahun ini dan kembali ke Indonesia. Nah, nggak tahu apakah Profesor Yuliandri akan memproses ya status saya sebagai guru besar di UNAN atau nggak, saya nggak tahu. Beliau tadi menceritakan hal yang sama, Pak. Iya. Nah, ini menarik ya. Di UNAN ini kalau sudah ada beberapa rumah sakit yang memang menangani penyakit-penyakit kronis seperti ini, nah ini akan sangat membantu mereka ya untuk tahu lebih banyak, lebih detail. Sebab kalau di sini ya kita ini pengalaman ke rumah sakit, pengalaman ke dokter, ya, kita selalu merasakan human touch-nya itu sangat minimal gitu. Ini udah mechanical, udah sistemik gitu. Jadi semua itu tergantung pada alat ya, teknologi kesehatan yang menjadi acuan. Gitu. Jadi ya kadang-kadang kita ke dokter kita tidak diperiksa, malah dokter dia cuma dengar cerita kita, kemudian kita disuruh periksa darah, disuruh ke lab, disuruh ke CT scan, MRI, that's it gitu. Nah jadi ya mereka mungkin karena memang tidak punya pengalaman yang banyak ya. Nah Indonesia adalah laboratorium untuk semua penyakit, ya, apalagi penyakit tropis, dan ini yang saya kira akan sangat membuka mata mereka. Ya. Nah tadi apa yang dikatakan Ibu Hema tadi ya mengenai disaster nursing ya, perawatan bencana. Nah ini juga menarik, sangat menarik karena ya lihat pengalaman di Aceh dulu. Itu juga menurut saya luar biasa ya, ilmu yang kita bisa timba dari pengalaman di Aceh ketika menangani tsunami pada waktu itu.
Dan saya kira ini dalam berbagai bidang Bu Hema ya. Soal disaster management ini jadi isu yang sangat banyak diperbincangkan, bukan saja dalam dunia keperawatan atau dunia medis ya, tapi dalam governance. Karena korupsi dalam bencana dan zaman bencana itu paling banyak di seluruh dunia gitu. Korupsi dalam penanganan bencana itu di mana-mana. Nah, ini yang jadi isu besar. Ya. Nah, dalam ilmu politik juga kita melihat bahwa bencana ini dijadikan sebagai preteks untuk mengakumulasi kekuasaan di banyak negara. Sehingga banyak negara yang demokratis berubah menjadi negara yang ya demokrasinya agak mundur. Nah, ini ada indeks demokrasi yang baru diterbitkan oleh majalah The Economist. Itu menunjukkan bahwa banyak sekali negara-negara yang betul-betul salah gunakan kekuasaannya demi penanganan bencana, untuk dan atas nama bencana. Nah, ini yang topik yang menarik. Jadi kalau ada hal semacam ini, perawatan bencana di UNAN itu bagus menurut saya sebagai satu hal yang bisa kita bicarakan dengan teman-teman di Stavanger University maupun di INN nantinya. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, makasih Bu Hema. Terima kasih Pak Dubes. Sedikit menyambung untuk dengan apa yang tadi dibilang oleh Pak Agus Setiawan dari Universitas Indonesia, saya pikir memang bagus sekali Pak kalau memang ada dari Bapak dan Ibu semua mempunyai semacam profil dari masing-masing kampus, itu yang menyampaikan keunggulan dari masing-masing kampus, kemudian juga spesialisasinya seperti apa, itu akan sangat bagus sekali. Jadi kalau memang itu ada dokumennya, nanti bisa dikirimkan kepada kami, nanti bisa kami forward juga ke teman-teman kepada Universitas di Stavanger dan juga yang di INN di Hamar tadi, supaya mereka bisa juga itu tadi seperti kata Pak Agus, mereka bisa tahu mana yang kira-kira cocok untuk program nursing school yang mereka ini seperti apa, dan mereka bisa tahu kira-kira mau kerja sama dengan universitas mana yang cocok dengan mereka. Dan terkait dengan rumah sakit, jadi saya sempat diskusi juga dengan Mr. Biarto yang di UIS itu, mereka bilang bahwa memang kalau terkait universitas yang mempunyai program nursing school itu akan sangat bagus memang kalau universitasnya di Indonesia punya kerjasama dengan rumah sakit di Indonesia. Jadi memang tidak harus universitas yang mempunyai rumah sakit sendiri, misalkan seperti UI atau UGM dan Andalas tadi kan memang punya rumah sakit sendiri, tapi mungkin ada juga universitas lain yang belum punya rumah sakit sendiri gitu. Tapi setidaknya ada kerjasama dengan rumah sakit, jadi mereka tetap bisa praktek magang di rumah sakit tersebut, selain magang juga di kampusnya atau belajar juga di kampusnya. Itu sedikit dari saya. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pandangan, menyampaikan bicara Ibu. Bu Nina, dari saya Bu Nina. Atau tadi dengan dari Pak Kusman dulu dari UNPAD, silakan. Ya, mangga, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dubes dan Bu Nina, juga teman-teman para dekan atau pimpinan atau perwakilan dari institusi pendidikan keperawatan 8 di Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia dan pagi waktu Norwegia. Saya Kusman Ibrahim dari Universitas Pajajaran di Bandung, Pak Dubes. Izin menyampaikan kami sangat senang sekali dan menyambut baik untuk kerjasama ini. Walaupun di UNPAD sendiri saya cek memang belum ada kerjasama dengan Stavanger University, tetapi saya kira mudah-mudahan nanti tidak hanya keperawatan, di kami pun bidang-bidang lain juga sangat eager untuk bekerja sama ya. Misalnya ada tadi ekonomi digital, kemudian ada yang terkait dengan pertambangan, mungkin geologi dan sebagainya. Kalau saya cek di berita-berita sudah ada yang kerjasamanya cuma dengan ITB begitu, mungkin di bidang teknik ya. Nah, untuk bidang keperawatan ini saya kira seperti halnya di tempat lain teman-teman tadi menyampaikan, di Indonesia ini memang cukup kompleks permasalahan untuk keperawatan. Nah, untuk UNPAD sendiri khususnya yang ada di Jawa Barat dengan
populasi terpadat gitu ya, hampir 70 juta penduduk gitu. Ini memang sangat kompleks permasalahan. Artinya mungkin yang jarang ditemukan di sana adalah terkait dengan penyakit-penyakit tropis ya, seperti di kita masih banyak kasus-kasus DHF, kemudian juga kasus-kasus penyakit TBC yang mungkin di negara itu sudah tidak terdengar lagi begitu, tapi di kita masih ada. Di samping itu juga penyakit-penyakit degeneratif dan lain sebagainya. Kemudian kalau tadi satu hal yang disampaikan di Norwegia itu human touch-nya sudah mulai berkurang. Nah, ini kami di sini mencoba untuk mengembangkan juga yang disebut dengan perawatan pendekatan holistik, Pak Dubes. Jadi justru kami mengantisipasi itu. Kalau mungkin masalah teknologi Norwegia lebih maju, tetapi dari sisi pendekatan holistik yang berbasis budaya dan sebagainya, itu mungkin kita bisa sharingkan dengan mereka ya. Di Jawa Barat ini ada rumah sakit holistik namanya di lokasi di Purwakarta, yang itu dikembangkan memang sebagai pelengkap dari sistem pelayanan konvensional yang selama ini kita kenal sebagai pelayanan modern ya gitu. Nah, di situ ada beberapa semacam healing practice atau metode-metode penyembuhan yang mengkombinasikan antara natural medicine dengan konvensional medicine. Nah, kemudian juga di wilayah Bandung ini juga sudah ada beberapa yang disebut dengan botanical park ya, ada semacam, kalau di sini disebutnya kebun tanaman obat atau herbal. Itu misalnya di daerah Ciwidey, di daerah Tanjung Sari, yang kami itu juga punya kerjasama dan bisa mungkin ini memberikan perspektif yang agak segar bagi teman-teman di Norwegia, bahwa kami mulai melihat potensi-potensi alam yang ada di sekitar begitu. Itu juga untuk bisa membantu proses kesehatan. Dan itu di Unpad sendiri kita dengan Fakultas Sains atau MIPA mempunyai lab yang mengolah bagaimana dari potensi herbal itu, dari herbal dasar raw sampai ke produk yang bisa dimanfaatkan begitu. Saya kira ini juga bisa menjadi salah satu alternatif kalau mereka tertarik gitu ya. Mungkin kita di Indonesia ini negara kedua terbanyak varietas tanaman herbalnya begitu kalau tidak salah setelah Brazil. Nah, khususnya di kami juga di Jawa Barat itu ada beberapa yang bisa mereka melihat begitu. Jadi nursing itu memang tidak hanya terpaku di hospital, tetapi juga bisa melihat potensi-potensi healing modalitas yang ada di masyarakat yang berbasis pada alam, yang itu bisa diutilisasi untuk membantu kesehatan begitu. Nah, di samping itu di rumah sakit kami ada walaupun belum punya RSPTN tersendiri, tapi dengan rumah sakit yang Kemenkes, ada rumah sakit Hasan Sadikin, ada rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat, kemudian ada rumah sakit mata mungkin yang khusus ya, rumah sakit gigi mulut. Saya kira itu juga bisa menjadi salah satu wahana yang bisa dikunjungi kalau mereka berminat. Nah, di samping itu juga ada beberapa komunitas-komunitas adat ya, yang saya kira ini juga sangat menarik ya untuk kita kunjungi dan kita pelajari, dan kami sudah mencoba mengidentifikasi misalnya di wilayah Tasik yang tidak jauh dari Bandung itu ada Kampung Naga, kemudian ada di Bandung sendiri ada Kampung Cirende yang namanya, yang memiliki kearifan lokal. Mereka mengembangkan salah satu bahan pangan yang non beras begitu ya, tetapi itu ternyata memiliki nilai gizi yang tinggi ya, yang bisa kompetitif. Kemudian juga kalau bisa ke arah barat sedikit mungkin ada Kampung Baduy atau suku Baduy yang mereka sendiri memiliki kearifan lokal yang itu bisa
bisa kita pelajari, bisa kita sharingkan sebagai salah satu hasanah ya bagi yang ada di kita, yang itu juga ada kaitannya dengan nursing atau kesehatan begitu. Saya kira mungkin sangat menarik dan kami sangat eager atau sangat antusias untuk bisa bekerja sama. Hanya satu usulan, mungkin nanti yang 9 universitas ini kita bisa membentuk satu katakanlah misalnya konsorsium atau forum yang nanti akan memapping misalnya sehingga mereka itu bisa lebih jelas gitu spesifiknya misalnya nanti dengan apa di bidang apa kerjasamanya begitu, atau nanti bisa lebih efektif dan efisien. Saya juga mengusulkan tadi yang seperti Pak Dekan UI sampaikan bahwa ada satu hikmah yang bisa kita petik dari pandemi ini adalah lebih mudah kita berkomunikasi secara daring. Jadi mungkin ini bisa kita mulai segera dengan adanya video conference dengan stafanger khususnya dari jajaran nursing atau keperawatan yang kita nanti bisa lebih konkret lagi bentuk follow up-nya sampai ke roadmap-nya yang bisa kita laksanakan baik itu secara virtual ataupun nanti dalam bentuk kalau sudah situasi terkendali dalam bentuk misalnya kunjungan atau pertukaran yang real gitu. Terima kasih, itu saja Pak Dubes. Saya sangat mendukung dan senang sekali. Terima kasih atas diundang dalam pertemuan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari UGM. Disuruh dulu Bu. UGM Bu. Tadi pertama Ibu dari Ibu Herni dulu tadi yang sudah paling pertama sebelumnya, maaf Ibu. Sebentar ya, saya sedikit saja. Terima kasih Bu Nina. Selamat pagi Bapak Kedubes, Bapak Todung Mulyadis. Juga selamat sore teman-teman semua. Saya dari UI juga Pak. Saya manajer kerjasama di bawah Bapak Dekan Agus Setiawan. Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa untuk UI sendiri, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah pernah kedatangan mahasiswa dari Eropa, Bu Nina. Kebetulan mahasiswa dari Eropa itu adalah mahasiswa dari Austria, 4 tahun berturut-turut dan melakukan magang yang memang sifatnya short term. Ya. Pernah dalam 1 tahun itu sampai 2 batch mereka datang, rata-rata 1 batch itu 7-8 mahasiswa. Dan itu adalah mahasiswa undergraduate atau mahasiswa S1. Dan pada saat mereka magang ini, mereka melakukan observasi ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, baik itu di masyarakat dan juga di rumah sakit, dan juga mereka melakukan sit-in atau duduk bersama mahasiswa di UI untuk melihat bagaimana belajar mahasiswa UI di Fakultas Ilmu Keperawatan atau di sekolah, di School of Nursing ya. Lalu kami juga tahun 2019 ya kedatangan mahasiswa dari Eropa lagi 3 bulan magang dari Spanyol. Itu ada 2 yang mahasiswa ini banyak memang fokusnya di community sehingga mereka banyak belajar juga tentang elderly care dan juga transcultural nursing yang memang kami kembangkan. Untuk mahasiswa yang lainnya dari Australia ya untuk short term juga, dan mahasiswa Jepang serta mahasiswa dari Asia sekitarnya. Pada intinya kami menyambut baik dan insya Allah kami sudah mempunyai sistem Bapak Kedubes, Ibu Nina dan Ibu Bapak di Norwegia bagaimana menyambut dan juga sekaligus bagaimana memanage mahasiswa yang datang. Kebetulan Pak, pada saat mahasiswa Austria itu datang rombongan terakhir itu saat mulai pandemi. Jadi saat itu harus dipulangkan segera dan kami berurusan sampai kepada imigrasi di 2 negara begitu ya. Karena mereka harus pulang, waktunya itu belum harusnya selesai, tapi karena pandemi sudah ada panggilan dan juga dari pemerintah Indonesia semua tamu harus keluar. Nah itu kami juga pengalaman bagaimana sampai mengantarkan
mahasiswa ini dengan APD lengkap dan sebagainya sampai dikawal dengan ambulan. Jadi mudah-mudahan ini adalah pengalaman yang insya Allah kami sangat sambut baik, apalagi tadi ada teman-teman dari Aceh juga sudah pengalaman juga di kerjasama dengan Norwegia. Kami terbuka sekali, selamat datang, dan juga kerjasama di bidang yang lainnya, tadi penelitian, kemudian juga hal-hal yang lain. Terima kasih Ibu Nina, terima kasih Bapak Todung, dan juga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Ibu Herni. Mungkin saya bisa kasih ke Ibu Fitri dari UMY terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nina, Pak Todung. Selamat pagi. Ini alhamdulillah kami sangat bahagia sekali karena satu-satunya swasta ya yang bisa ikut dalam FGD ini. Nah, Pak Todung, seperti mungkin sudah Bapak ketahui bahwa di Muhammadiyah itu kami memiliki jaringan institusi pendidikan maupun rumah sakit ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Nah, yang saat ini kami kembangkan memang bekerja sama dengan Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya dengan Muhammadiyah Disaster Management Center, ya, di mana itu sudah sangat mumpuni sekali dalam pengelolaan disaster. Nah, kami ikut terlibat di dalamnya dengan melakukan salah satunya adalah kegiatan annual summer school di bawah program studi keperawatan. Nah, kami mengundang ini mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri untuk datang ke kami. Mereka tidak kami inapkan di hotel, Bapak, tetapi kami bawa untuk menikmati camp. Jadi kemah begitu, kadang di depan Candi Prambanan, nah itu, dan bekerja sama dengan MDSC. Kemudian yang lainnya memang faktor agama ya, karena memang basis UMY sendiri adalah institusi yang berbasis Islam, maka mereka sangat senang sekali untuk bisa mempelajari begitu ya. Kami mencoba untuk mengubah image bahwa Islam itu tidak identik dengan kekerasan. Nah, mereka yang dari Eropa pernah datang ke kami, itu mereka terkejut gitu ya, ketika kemudian bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa keperawatan. Nah, ini yang merupakan unggulan kami, walaupun saat ini memang untuk Norwegia kami belum punya MOU-nya. Tetapi negara-negara lain, ada dari Oman, ya, kemudian ASEAN jelas, karena kebetulan juga kami punya prodi bukan hanya S1 tetapi juga S2 keperawatan. Nah, S2 keperawatan ini juga kami memunculkan inovasi-inovasi bidang keperawatan yang aplikatif begitu ya, yang nantinya itu bisa sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa baik S1 maupun S2. Nah, kerjasama yang sudah kami jalankan selama ini, jalan itu memang salah satunya juga dengan PCIM. Kalau kami bilangnya adalah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang ada di luar negeri, Bapak. Jadi kami melakukan health education gitu, karena sekarang sedang pandemik, maka melalui daring yang itu bisa diikuti oleh negara-negara yang ada di luar negeri begitu ya. Untuk yang dalam waktu dekat ini dengan Australia, PCIM dan PCIA, Australia, Malaysia, kemudian Jepang, Taiwan, itu yang sudah kami lakukan. Siapa pembicaranya? Kami mengedepankan teman-teman mahasiswa untuk bisa berbicara di situ. Kemudian dari kami juga dosen, kami sudah sangat biasa untuk melakukan lecture exchange. Jadi barangkali itu yang dari UMY Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih Pak Todung, Bu Nina. Insya Allah kami sangat-sangat semangat untuk bisa melakukan kerjasama dengan universitas yang ada di Norwegia. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Fitri. Untuk selanjutnya bisa Bapak Setiawan dari USU, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Norwegia. Yang saya hormati Pak Dubes dan kawan-kawan, ini sudah ketemu lagi nih Pak Dubes. Terakhir saya kira sebelum Bapak berangkat ke Oslo dulu pernah ketemu di Medan Pak. Jadi
Pak Dubes ini dulu adalah ketua MBAUSU, jadi kami sering beberapa kali ketemu. Dan memang ada beberapa Pak realisasi dari MOU dengan Norwegia. Seingat saya itu ada tahun 2018 itu kita kedatangan profesor dari Oslo itu Pak, dan memberikan kuliah tamu, tapi itu di FKM waktu itu. Dan saya kira ada beberapa lagi kegiatan lain lah. Dan saya berterima kasih diundang juga untuk keperawatan khusus pada hari ini untuk membicarakan tentang kerjasama ini. Saya kira saya usul aja Pak, ada dua. Kalau usul mungkin Pak Dubes sudah tahu tentang usul ya. Jadi saya usul aja Pak dua usulan. Yang pertama mungkin kita kan sekarang ini sudah sebagian kawan-kawan sudah memperkenalkan nih Pak ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari masing-masing institusi. Tapi saya usul yang pertama itu mungkin kita segera juga FGD dengan universitas dari UIS tadi. Kita pengen tahu juga mereka seperti apa begitu. Jadi nanti setelah itu mungkin kita yang lain-lain ini bisalah menyampaikan profil ataupun bisa juga presentasi pun bisa gitu menyampaikan melalui Zoom seperti ini. Yang kedua, karena yang diundang ini juga banyak, ada 9 institusi, saya usulkan juga melalui Pak Dubes kalau bisa Pak institusi dari Norway-nya itu jangan satu aja Pak. Jadi bisa beberapa universitas sehingga kalau memisahkan memang memungkinkan ya semua universitas yang sekarang ini bisa menjalin kerjasama. Saya kira seperti itu. Tinggal lagi nanti universitas dari Norway itu bisa memilih lah kira-kira mereka mau kemana ya. Kelebihan tiap universitas di Indonesia itu mungkin beda-beda begitu. Jadi saya kira dua usulan itu aja Pak dari USLU. Semoga ini bisa berkelanjutan ke depan, dan kami semua, saya kira kita semua di Indonesia ini pengen juga lah bahwa kerjasama ini seperti Bapak bilang tadi jangan hanya sampai rencana saja atau MOU saja, tapi sampai realisasinya. Dan saya kira hampir semua universitas ini juga sudah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan pihak luar negeri. Tapi mungkin dari Eropa mungkin nggak semua juga yang sudah pernah Pak, mungkin sebagian sudah atau sebagian juga belum. Saya kira itu dari saya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Ibu dari UGM, Ibu Haryani. Oh, Bu atau saya? Ya. Oke. Silakan. Oh iya. Oke ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Kedubes RI dan jajarannya. Izinkan saya Haryani dari Kaprodi Keperawatan. Ini di sini juga ada Ketua Departemen dan Pengelola Kerjasama. Jadi izin menyampaikan mungkin secara singkat nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Jadi memang beberapa format kerjasama yang memang sudah kita rutin lakukan untuk mahasiswa, bahwa international exposure itu memang merupakan salah satu keunggulan dari prodi kami, sehingga berbagai macam format sudah secara rutin kita lakukan ya. Misalnya kita memang ada program winter course dan summer course yang itu memang kita adakan koordinasi dengan Fakultas Kedokteran, dan itu memang dibuka juga untuk mahasiswa asing juga ya, selain dari mahasiswa kita di winter course dan summer course yang itu setiap tahunnya temanya beda-beda, mengusung tema yang berbeda-beda. Kemudian ada juga format kerjasama yang lain untuk student exchange, itu baik yang sifatnya jangka pendek, mungkin 2 mingguan mahasiswa kita stay di di beberapa universitas ya, ada Kochi, ada Kobe, ada yang di tingkat Asia ya, ada di Thailand dan sebagainya, sampai dengan yang long term kita kerjasama dengan University of Gothenburg ya di Sweden, itu selama kalau nggak salah 3 bulan ya. Jadi memang mahasiswa kita stay di sana, dan kita juga menerima mahasiswa asing datang ke ke universitas kami untuk memang juga belajar juga ya. Kalau rumah sakit tentunya kami sudah ada rumah sakit memang pendidikan utama dan rumah sakit UGM yang menjadi lahan
untuk kita praktek. Untuk sumber daya manusia saya kira untuk bahasa tidak jadi permasalahan. Selain itu juga kita memang secara aktif mengundang guest lecture ya dari universitas-universitas yang sudah berkolaborasi untuk mengajar ke mahasiswa kita dan sebaliknya. Seperti itu mungkin secara singkatnya. Monggo kalau mau ditambahkan oleh Bu Widiawati mungkin. Izin menambahkan Pak Dubes, mungkin ini kami menginformasikan. Jadi di keperawatan kita sudah punya kerjasama dengan European countries untuk Belanda dan Swedia sejak tahun 2002. Jadi lebih dari 20 tahun sudah kita menjalin kerjasama ini, dan yang kami lakukan adalah student and teacher exchange. Tentu saja dengan beberapa skema yang kita dapatkan adalah skema dari Nuffic dan Linus Palme. Sampai dengan saat ini itu masih berjalan, masih aktif. Bahkan tahun 2020 kemarin saja kita masih menerima mahasiswa dari Swedia, dan mahasiswa kita juga ke sana. Ini maaf Bu ya, ini bukan 3 bulan tapi 6 bulan 1 semester. Ya, 1 semester di Sweden, dan kami punya program unggulan. Yang pertama kami punya mosquito World Mosquito Program, yang ini dimotori oleh Prof. Adi Utarini, dan ini juga terbuka bukan hanya untuk medical students tapi juga untuk nursing students. Kemudian kita juga punya yang namanya program CFHC, Community and Family Healthcare, di mana mahasiswa asing itu bisa bekerja sama bukan hanya dengan mahasiswa nursing tapi juga ada dietitian, ada medical. Ini konsepnya adalah interprofessional education dan interprofessional collaboration, di mana mahasiswa ditempatkan di rumah warga, di komunitas. Mereka beradaptasi dan melakukan identifikasi masalah yang ada di komunitas, dan mereka juga membuat program bersama dengan masyarakat di komunitas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian kami juga punya yang namanya academic health system, di mana kami punya rumah sakit bukan hanya satu rumah sakit akademik saja, tetapi kami punya rumah sakit jejaring yang tersebar mulai dari Klaten, Banyumas untuk rumah sakit yang tipe B-nya, kemudian tentu saja Sarjito sebagai rumah sakit pendidikan utama, dan rumah sakit akademik yang juga sudah kami miliki. Academic health system ini juga melingkupi public health center yang ada di seluruh Yogyakarta. Jadi berdasarkan pengalaman kami menghandle student exchange selama lebih dari 20 tahun, mungkin saya pikir ini merupakan kesempatan buat UGM juga untuk membuka peluang kerjasama dengan universitas di Norway. Begitu Pak Dubes, terima kasih. Terima kasih Bu Widiawati. Mungkin Pak Dubes mau menjawab dulu. Oke, saya coba tanggapi beberapa hal saja. Pertama tadi dari Pak Kusuma Unpad ya, ini menarik Pak ya. Usman. Pak Usman. Pak Usman, ya. Pak Kusman ya betul. Ini menarik sekali karena tadi disebutkan mengenai pendekatan holistik, ya, yang juga mengawinkan yang disebut natural medicine dengan conventional medicine. Ya, buat orang di Norwegia, ya, yang terlalu rasional, terlalu believe in science, percaya pada sains ya, yang mereka selama ini yakini ya, mengawinkan pendekatan yang holistik ya, natural ini pasti akan memberi peluang untuk belajar lebih banyak. Jadi menurut saya ini salah satu nilai tambah kita. Nilai tambah yang memang bisa membuat mereka belajar lebih banyak. Nah, di sini bukan tidak ada Pak Kusman ya,
Ya ada sih ya yang melakukan healing ya, proses dengan cara yang tradisional ya. Tapi menurut saya tidak berkembang pesat seperti di Asia. Jadi ya akupuntur ya ada beberapa tempat ya kan. Yang lain-lain juga traditional medicine juga ada, tapi ya menurut saya tidak berkembang seperti yang terjadi di Asia. Jadi ini satu peluang yang bagus. Nah usulnya Pak Kusman bahwa ya Mbok yang 9 ini bisa juga buat konsorsium untuk sharing informasi, untuk bisa juga mapping ya kelemahan kekuatan ya dari 9 universitas ini, sehingga nanti kalau kita berdialog dengan University of Stavanger itu bisa lebih siap ya. Saya kira juga itu menarik ya, tapi kan saya serahkan pada teman-teman sekalian untuk melakukan itu ya. Nah yang UMY juga menarik, kalau misalnya memang ada peluang ya untuk kerjasama ini, untuk menerima mereka magang, itu mungkin satu langkah yang bisa di-develop nantinya setelah itu. Apalagi UMY yang di Jogja ini di Jogja atau di Solo ya UMY ini? Jogja Pak. Jogja ya, karena di Solo juga ada ya. Iya. Nah UMY ini ya menurut saya sih menerapkan keperawatan Islami ya, yang tentu bisa membantu kita juga di KBRI, karena memang persepsi mengenai Islam itu banyak yang negatif. As if Islam itu kekerasan, as if Islam itu terorisme, as if Islam itu ya tidak peaceful, tidak damai. Jadi kalau memang ada pendekatan seperti ini, ya bahwa Islam di Indonesia itu nggak sama kok dengan Islam yang selalu bicara mengenai radikalisme, mengenai fundamentalisme, mengenai bom dan sebagainya. Nah ini akan membuka mata mereka juga bahwa Islam itu tidak monolitik gitu. Jadi saya menganggap ini juga satu hal yang bagus. Nah kalau UMY dengan jejaring universitas di seluruh Indonesia yang luar biasa banyaknya, ya ini akan bisa menjadi ya semacam model ya buat mereka untuk mengetahui yang disebut Islamic nursing, keperawatan Islami dan community health itu betul-betul bisa dijadikan sebagai pelajaran ya yang membantu mereka ya untuk bisa juga lebih human misalnya. Nah saya setuju dengan teman-teman USUD, oke kita bikin FGD dengan mereka juga pada waktunya nanti ketika teman-teman sudah siap ya. Nah Ibu Aryani dari UGM saya nggak perlu kasih komentar karena memang pengalamannya juga sudah banyak sekali ya dalam summer school ya yang sudah dijalankan ya, penerimaan guest lecturers dan pertukaran mahasiswa. Nah ini tinggal kita lanjutkan saja. Saya kira UGM exposure-nya ke luar negeri, ke dunia internasional sudah sangat banyak ya. Jadi ini saya yakin pasti sudah cukup siap ya. Jadi nanti kita tinggal follow up aja. Gitu aja Nina. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang belum ngomong di sini mungkin dari Universitas Airlangga atau Universitas Brawijaya, Bapak Ibu kan. Ya. Silakan Ibu Asti. Ya, terima kasih Mbak Dina. Selamat pagi Pak Dubes, terima kasih. Saya dari Brawijaya. Pada intinya tadi dari teman-teman sudah banyak yang mengumumkan profil masing-masing. Sebetulnya di Indonesia setiap universitas dan setiap daerah punya kekhasannya masing-masing. Dan pada intinya kami sepakat dengan teman-teman dari universitas yang lain, terutama dari USU, dari UI, dari Unpad terkait profil. Mungkin kelanjutan dari ini kami masing-masing universitas mengirimkan profil dan segera tindak lanjut untuk FGD dengan universitas di Norwegia. Karena kami tahu apa yang harus kami siapkan untuk universitas yang dibutuhkan dan apa kelebihan kami yang seandainya bisa dibutuhkan oleh universitas di Norwegia. Seperti itu mungkin dari Brawijaya. Pada intinya sepertinya semua universitas di sini siap untuk melakukan kerjasama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Dari Universitas Airlangga mungkin ada yang ingin
Pak Yusuf mungkin ingin menyampaikan sesuatu, Pak, silakan. Terima kasih Bu Nina, dan selamat pagi di Norwegia Pak Dubes dan teman-teman semua para dekan dan wakil dekan. Kami pada prinsipnya sangat ingin menindaklanjuti kolaborasi ini seperti sudah saya tulis di chat tadi, sudah dijawab oleh Pak Andreas bahwa kami siap untuk melanjutkan kegiatan dengan bersama-sama untuk student atau staff exchange. Kita juga sangat ingin untuk mengundang bersama visiting professor atau adjunct professor. Kita siap untuk riset kolaboratif. Kita juga conference nursing bersama-sama, sangat ingin bisa menindaklanjuti dengan teman-teman dari Norwegia. Mudah-mudahan seperti usulan para dekan yang sudah berlangsung tadi, mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti dengan bikin konsorsium atau kita jalan bersama ke sana sebelum Pak Dubes berakhir di sana. Kita sudah bisa berkunjung ke Norwegia bersama-sama 9 institusi. Insya Allah mudah-mudahan kami sangat ingin bisa terlaksana seperti itu. Terima kasih Bu Nina, Pak Dubes. Kami siap untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya berikan kepada Pak Dubes, saya ingin mengingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu bahwa dalam pembicaraan dengan UIS memang kerjasamanya ini lebih untuk tingkat S1 Bapak dan Ibu, bukan tingkat S2, karena kebetulan di UIS sendiri mereka program nursing school ini baru ada untuk mahasiswa sarjana atau bachelor degree, jadi belum ada untuk yang tingkat S2. Jadi tapi apabila memang ada ingin dibuat bentuk kerjasama lain seperti lecturer exchange atau joint research, itu sangat terbuka sekali. Dan untuk joint research sendiri di Norwegia ini sendiri mereka punya banyak sekali yang namanya hibah-hibah penelitian Bapak Ibu. Jadi kemarin seperti bulan Desember lalu dari lembaga NORAD, itu adalah lembaga donor pembangunan Norwegia, mereka baru saja menyampaikan puluhan juta Norwegian kroner untuk memberikan hibah dana penelitian universitas gitu. Jadi universitas di Norwegia bekerja sama dengan universitas di negara-negara lain, khususnya di negara berkembang. Mereka berkolaborasi dalam sebuah penelitian dan kemudian mendapatkan dananya dari pemerintah Norwegia. Dan ini nggak cuma di NORAD saja, tapi juga ada banyak sekali lembaga-lembaga di Norwegia yang seringkali memberikan hibah-hibah penelitian. Dan ini saya pikir bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu di Indonesia untuk kerjasama penelitian dengan universitas di Indonesia. Dan nanti kalau misalkan ada pembukaan lagi atau informasi-informasi mengenai hibah penelitian ini, hibah dananya ini, nanti akan kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu informasinya. Kira-kira kalau dari saya itu baru naik motor. Maaf. Kira-kira kalau dari saya itu saja. Mungkin sekali lagi saya ingin menyampaikan tadi yang disampaikan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan profil atau profil dari kampus masing-masing kepada kami. Nanti juga akan kami sampaikan, kami forward kepada pihak di UIS, dan nanti juga kami akan mengupayakan untuk mengadakan FGD dengan pihak UIS. Dan terakhir sebelum saya berikan kepada Pak Dubes lagi, mungkin kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi absen dari Google Form yang ada di chat, mungkin bisa diisi dulu sebagai database dari kami. Untuk itu kepada Pak Dubes mungkin sekaligus menutup. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Ini pertemuan yang sangat bagus, sangat positif ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa melakukan FGD yang lain nantinya, dan kami akan tunggu ya input, masukan ya, profil yang bisa di-share kepada kami, karena kami juga sangat eager untuk menindaklanjuti ini dengan pihak universitas yang lain di sini. Jadi sebetulnya tidak terbatas pada University of Stavanger saja. Tadi yang disebut INN di Hamar itu kita akan kunjungi, karena itu tidak terlalu jauh dari Oslo, ya sekitar 2 jam cuman kalau kita naik mobil dari Oslo ke sana. Jadi ya kita bisa kunjungi, dan mudah-mudahan ya kita bisa memulai ya. Walaupun saya selalu wanti-wanti kepada banyak teman-teman ya, start from small gitu ya, karena start from small itu bisa lama-lama membangun trust gitu, membangun kepercayaan. Karena kerjasama dengan pihak asing, terutama di Norwegia, itu selalu based on trust, based on kepercayaan.
Kalau mereka sudah percaya dengan kita, itu akan lebih mudah, lebih gampang untuk mendevelop program berikutnya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman dari Indonesia udah bicara mengenai sesuatu yang gede, yang besar, ya, thinking big, ya, which is nothing wrong thinking big sebetulnya. Nggak ada salahnya juga bicara mengenai yang besar, tapi to begin, to start, ya, itu mungkin kita bicara ya sesuatu yang kita mampu lakukan, yang doable. Ya. Nah kalau itu tidak doable, ya nanti kita kecewa sendiri dan mereka juga kecewa. Nah ini yang saya ingin wanti-wanti pada teman-teman, ya, please identify aja strength-nya di mana, weakness-nya di mana dan apa yang kita ingin lakukan. Nah kita insya Allah dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di sini itu akan melakukan apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk mensinergikan semua ini. Syukur kalau ya ada konsorsium, tapi kalau tidak ada konsorsium mungkin one by one, ya, university to university juga bisa kita lakukan. Nah tadi Nina sudah menyebutkan sebetulnya funding itu ada funding. Cuman kan ini membutuhkan satu kesiapan kita gitu. Kita mau funding dengan satu program yang doable itu, yang realistik. Kalau programnya dianggap tidak realistik, ya mungkin nanti agak sulit mendapatkan funding. Nah, saya ingin tekankan di sini, Norwegia menentukan Indonesia sebagai partner country, ya, negara mitra. Nah, sebagai negara mitra, kita akan diberikan prioritas oleh pemerintahan Norwegia. Nah, di Asia yang menjadi negara mitra itu selain Indonesia ada Myanmar. Saya nggak tahu bagaimana statusnya Myanmar setelah ada kudeta kemarin. Kemudian juga ada Afghanistan, ya. Nah ini karena di daerah konflik. Nah selebihnya lebih banyak negara Afrika. Nah jadi sebagai partner country Norwegia, kita ini akan dapat prioritas fasilitas dalam pertimbangan funding, ya, grant yang mereka berikan kepada aplikan-aplikan yang masuk. Nah, tentu nanti kita akan bisa share, ya, informasinya, ya, pada ibu bapak sekalian. Nah, tapi yang penting adalah ya kita kan mesti konkret kalau mau ajukan aplikasi. Ya kalau kita tidak konkret apa yang kita mau kerjakan, kita cuma berandai-andai, menurut saya tidak akan diterima. Karena itu saya tadi kembali mengusulkan, ya coba buat satu program yang lebih konkret, apakah research, apakah teaching materials, ya, dan coba juga identify orang di university di sini yang punya interest tentang Indonesia, dan ada gitu. Di University of Oslo ada orang yang punya interest tentang Indonesia, malah bisa bahasa Indonesia, ya, punya spesialisasi mengenai Indonesia, pernah belajar di UGM dulu, belajar bahasa Indonesia. Di Agder University ada orang yang kerjasama sudah sekian lama dan terus pulang balik ke Jogja, ya, as if Jogja itu udah jadi rumah keduanya dia. Dia punya rumah Norwegia di dekat kampus UGM. Ya. Kemudian juga dengan NTNU, ada orang yang sudah join research dengan ITB dan ITS. Nah, jadi ada beberapa contact persons. Di samping kalau misalnya ibu bapak sekalian juga mau, nanti kita bisa share juga mahasiswa Indonesia yang ada di Stavanger, yang 18 jumlahnya itu. Mungkin ada di antara mereka yang alumni UGM, alumni UI, alumni ITB, yang mungkin bisa dijadikan sebagai focal point di sana. Di NTNU juga, ya, banyak orang Indonesia di sana belajar perminyakan, energi terbarukan atau perikanan. Ya, walaupun banyak juga yang setelah lulus itu stay di sini, karena bekerja di perusahaan-perusahaan Norwegia di sini, tidak pulang. Nah ini yang kita juga mesti identify, yang saya yakin mereka akan dengan senang hati membantu. Walaupun mereka kerja di sini, hati mereka masih untuk Indonesia. Mereka masih cinta sama Indonesia. Di sini mereka memang kerja, mereka dapat gaji yang tinggi, ya, dapat bayar pajak yang tinggi, tapi mereka juga
tetap mikirkan Indonesia menurut saya. Jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Bapak sekalian. Silahkan kontak dengan kita. Kita akan coba bantu seoptimal mungkin, ya, sebisa kita. Mudah-mudahan kita bisa menggagas dan realisir apa yang kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian FGD kita pada pagi hari ini. Kami tunggu tadi profil kampus dari masing-masing Bapak dan Ibu. Bisa langsung di email ke email saya yang kemarin itu sudah mengirim email kepada Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Selalu sehat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak Nina. Terima kasih Mbak Nina. Bapak Ibu semuanya.